Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Ibransyah, NIM F1D1 19040. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu skema pembentukan batu bara. Menurut material asal, terbentuknya batu bara dikenal dengan dua macam teori, yaitu yang pertama teori autostone atau teori in situ, dan teori allotstone atau teori drift. Yang pertama teori autostone atau teori in situ ini mengatakan bahwa bahan-bahan pembentuk batu bara terbentuk di mana tumbuh-tumbuhan asal itu berada. Dengan demikian, proses transportasi tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami kualifikasi. Jenis batu bara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran yang luas dan merata. Kualitasnya lebih baik karena abunya yang relatif kecil. Contoh batu bara yang terbentuk seperti ini di Indonesia didapatkan di lapangan batu bara Muara Enim di Sumatera Selatan. Kemudian teori allotstone atau teori drift menyebutkan bahwa bahan-bahan yang membentuk lapisan batu bara terjadi di tempat yang berada dengan tempat semula tumbuhan hidup dan berkembang itu. Dengan demikian, tumbuhan yang telah mati diangkut oleh media air yang berakumulasi di suatu tempat, tertutup oleh batuan sedimen dan mengalami kualifikasi. Jenis batu bara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran yang tidak luas, tetapi dijumpai di beberapa tempat. Kualitasnya kurang baik karena banyak mengandung material pengotor yang tersangkut bersama selama proses pengangkutan dari tempat asal tanaman ke tempat sedimentasi. Batu bara yang terbentuk seperti ini di Indonesia, contohnya itu didapatkan di lapangan batu bara Delta Mahakam Purba atau di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada tahap penggambutan atau beatification, di mana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman 0,5 sampai 10 meter. Kemudian, perusakan oleh mikroba dan pembentukan humin. Material tumbuhan yang busuk ini melepaskan unsur H, NO, dan C dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 serta penurunan keseimbangan bioteknik untuk menjadi humus. Selanjutnya, oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah menjadi gambut. Selanjutnya, pada tahap pembatubaraan atau qualification, membentuk gabungan proses biologi, kimia, dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan dari sedimen yang menutupinya. Temperatur, tekanan, dan waktu terhadap komponen organik dari gambut. Pada tahap ini, prosentase karbon akan meningkat, sedangkan prosentase hidrogen dan oksigen akan berkurang. Proses ini akan menghasilkan batu bara dan berbagai tingkat kematangan material organiknya mulai dari lignit, subbituminus, bituminus, semi-antrasit, antrasit, hingga meta-antrasit. Baiklah, itulah penjelasan skema pembentukan batu bara dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.